Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, tidak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberi kesempatan sehat badan dan dapat salat subuh berjamaah. Dapat mempergunakan waktu yang terbaik dari sepanjang waktu 24 jam dalam sehari itu adalah waktu subuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin saya khutbah. Dalam khutbah tentu nggak bisa bicara panjang-panjang. Tapi pagi ini saya ingin bicara agak lebih detail sedikit. Pertama, kita sekarang berada sudah sampai di hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Banyak ulama mengatakan bahwa hari besar kelahiran Nabi ini lebih penting daripada hari raya, dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan kenapa? Kalau Nabi Muhammad tidak diangkat jadi Rasul atau tidak diawali dari kelahiran beliau, Idul Fitri, Idul Adha itu tidak akan ada. Ya. Dan saya katakan bahwa dunia ini berubah dari masa jahiliyah ke masa berperadaban. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir, itu tidak terjadi. Makanya Allah memulai mengubah dunia ini melalui sunnahnya dengan menciptakan seorang hamba yang bernama Muhammad. Nabi Muhammad itu dicipta oleh Allah secara khusus lagi, di samping yang lain tentunya. Dan secara khusus itu Nabi Muhammad dicipta dengan kepribadian yang sangat mulia, agung, sangat agung. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sungguhnya engkau, sungguh dua kali kalimat sungguh itu. Innaka la'ala la lagi. Jadi sungguhnya engkau sungguh punya kepribadian yang agung. Tidak ada makhluk termasuk manusia yang diciptakan punya kepribadian seagung kepribadian Nabi. Maka pribadi agung itulah yang disuruh kita mengikutinya, ya, mengikutinya. Jadi Nabi Muhammad itu dibuat secara khusus. Beliau orang Arab, ibu bapaknya Arab, tetapi dia dicipta tidak sama dengan orang Arab, ya, tidak sama dengan orang Arab. Makanya ibu beliau sebelum mengandung beliau kan mimpi matahari masuk ke rumah, dan itu masuk ke dalam rahim beliau. Allah menciptakan khusus ini akan Allah gerakkan mengubah dunia. Kemudian setelah lahir, ibunya tidak lama meninggal, ayahnya lebih duluan.
ya, dan beliau tidak sempat mengenyam pendidikan sekolah formal, tetapi diserahkan diasuh oleh pamannya, pergi berdagang, pergi berperang, dilatih semua, disiapkan kepribadiannya, kemudian diangkat menjadi rasul. Orangnya disiapkan dulu. Nah, maka kalau kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW, dalam Al-Quran dikatakan yang kita ikuti adalah Muhammad, Rasul, Muhammad yang Rasul, bukan Muhammad orang Arab. Karena dalam ayat lain dikatakan wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul. Muhammad yang dimaksud itu adalah Rasulnya itu. Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad yang dimaksud sebagai Rasul itu bukan bapaknya, bukan suaminya si Khadijah, bukan bapaknya Fatimah, bukan, tapi Rasulnya itu. Bukan juga Arabnya. Oleh sebab itu mengikut Nabi Muhammad, mengikut kepribadian Nabi Muhammad. Tidak harus menjadi orang Arab, ya, berbudaya Arab, berperilaku Arab, tidak harus, tapi berbudaya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi kita adalah mengubah dunia, mengubah dari dunia dari peradaban jahiliyah kepada peradaban yang beradab, yang modern sekarang. Apa ciri peradaban jahiliyah? Ciri peradaban jahiliyah itu adalah pemperbudakan manusia kepada manusia. Perbudakan itu seperti apa? Perbudakan itu orang-orang yang berkuasa, orang punya jabatan tinggi, orang punya uang banyak, orang kuat, orang pintar, itu memaksakan kemauannya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang susah hidupnya, orang-orang yang lemah. Itu ciri khas masyarakat jahiliyah. Kebenaran itu bukan terletak pada norma, pada nilai, pada hukum. Kebenaran itu kalau istilah orang Minang itu terletak di pangkalangan. Siko letaknya kebenaran itu. Jadi siapa yang tidak mau pukul. Jadi itu ciri-ciri masyarakat jahiliyah. Kalau kita lihat sekarang, kita sudah mulai seperti itu, mengarah ke sana. Kebenaran tidak lagi diukur dengan nilai, dengan norma, dengan undang-undang, dengan aturan, tapi diukur dengan apa yang dikatakan benar oleh orang yang punya kekuasaan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita menuju masyarakat jahiliyah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana harusnya kita? Nah, sudah berkali-kali kita katakan kita tetap istiqamah, ya. Jadi tetap bersama kita meminta kepada Allah, Qul amantu billah tsumma istaqim. Kadang-kadang perlu juga beriman itu seperti iman orang yang tidak berilmu, orang awam. Karena ada kadangnya sikapnya. Apa kata Umar bin Khattab? Allahumma ja'al imani ka imanil a'wam. Ya Allah, jadikanlah imanku seperti imannya orang-orang awam, orang-orang yang tidak banyak pilihan, tidak berilmu, tapi dalam arti bersikap, ya. Artinya pokoknya begini, saya tidak mau. Tidak gitu. Pokoknya saya yakin. Qul amantu billah tsumma istaqim. Udah, istiqamah saja situ. Karena kita sekarang berada dalam zaman yang sepertinya sudah sedang menuju ke zaman jahiliyah kembali. Bibu, Bapak yang saya muliakan, zaman jahiliyah seperti kita katakan tadi, kekuasaan
di tangan orang, memaksakan dirinya untuk memaksa orang lain. Itu namanya perbudakan. Kalau kita perhatikan di dunia ini, ada negara-negara tertentu, ada bangsa-bangsa tertentu merasa dirinya lebih hebat daripada negara lain, dari bangsa lain. Dia paksakan kehendaknya supaya orang lain ikut dengan dia. Kalau tidak, diancam. Salah satu atau satu ya di antara bangsa seperti itu adalah bangsa Yahudi. Ibu bapak sekalian, saya ingin sampaikan ini sekarang ini supaya kita tahu dan tidak perlu kita takut, tetapi untuk membuat kita waspada, untuk membuat kita merapatkan barisan. Kemarin dalam khutbah juga saya sampaikan, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang jenderal intelijen. Kalau intelijen itu kan mengetahui rahasia-rahasia politik, bukan hanya negara Indonesia, tapi dunia. Dalam buku itu antara lain disebut, rupanya ada satu bangsa di dunia, katanya disebutnya bangsa Yahudi. Apa yang mereka rancang? Yang mereka rancang itu adalah dunia ini harus tunduk kepadanya. Secara khusus Indonesia, itu Pancasila itu paling lama umurnya dipatuhi oleh bangsa Indonesia sekitar 3 dasawarsa, 30 tahun. Sudah itu menjadi main-mainan. Yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah mereka membuat rencana, namanya itu kalau tidak seluruh orang Yahudi, tapi ada di bangsa Yahudi itu ada sebuah organisasi sekte namanya Zionis. Itu yang ekstrim. Dia mengatakan yang berhak hidup di atas bumi ini hanya orang Yahudi dan orang-orang yang mau kepatuh orang Yahudi. Untuk itu, selain dari itu harus dienyahkan, dihabisi. Terutama pertama umat Islam, yang kedua umat Kristen. Dua itu di buku itu diungkap oleh seorang jenderal intelijen yang mengungkap rahasia dari Yahudi. Saya membaca buku itu tahun 2018. Di situ dikatakan akan ada pengurangan penduduk bumi. Akan dilakukan penduduk bumi itu kurang sudah padat dikurangi. Ya, oleh sebab itu apa? Tentu ada kematian-kematian yang luar biasa. Tahun 2018 itu saya membaca buku itu dan saya terpikir pada waktu itu bagaimana caranya menyusut, mengurangi atau menghabisi penduduk bumi yang bukan Yahudi dan yang bukan orang yang taat pada itu. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu. Sekarang baru saya buka. Ketika datang COVID 2019 itu, baru saya, istilah orang ini, connect. Baru saya connect. Jangan-jangan ini cara yang dilakukan untuk membunuh orang lain secara mendunia. Ibu, ternyata ada benarnya. Ya. Ketika saya ikut diisolasi terkena virus itu ada. Itu katakan itu bagian dari upaya mengurangi penduduk dunia. Si virus itu disebar, dibuat virus itu, makanya ada. Jadi seakan-akan itu adalah musuh bangsa dunia. Ketika saya diisolasi, ternyata yang ada dalam isolasi bersama saya itu banyak orang yang sudah divaksin 2 kali. Ini masuk. Lalu saya berpikir, apa gunanya
kalau begitu vaksin? Saya nggak divaksin, kena wajah saya memang tidak. Ini mengaku, Pak, saya sudah 2 kali, Pak saya sudah 2 kali kena juga. Sudah 2 kali kena juga. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Ini rahasia, ini berat menceritakannya. Tetapi untuk kalangan terbatas kita semua kita itu harus kita sampaikan. Makanya matikan kepada sekarang. Nah, sekarang kan kita sudah lepas, alhamdulillah. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, para ahli, orang-orang yang berkompeten di bidangnya bicara, mungkin 2024 atau setelah ini akan ada lagi virus itu. Kalau istilah akan ada berarti diadakan. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, kita sedang menuju masyarakat jahiliyah. Kalau akan diadakan, jangan kita seperti yang dulu awal lagi. Ya, apa itu? Kita saling membantu menjaga antara satu dengan yang lain. Jangan biarkan sendiri-sendiri lagi. Kita ini sedang dikeroyok habis-habisan. Maka kita jangan lengah dipecah belah orang sesuatu dikeroyoknya. Seperti hadis Nabi, nanti akan datang zamannya, umat Islam itu seperti makanan yang ada di piring yang diperebutkan oleh katakanlah anjing lapar. Sahabat bertanya, kenapa bisa kami begitu ya Rasulullah? Apakah kami lemah? Apakah kami sedikit? Kata Rasulullah, tidak, kalian banyak sekali. Tapi kenapa kami lemah? Karena disebut oleh Allah, oleh Nabi dengan penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu cinta dunia, takut mati. Kalau takut mati, dia akan mengikuti orang-orang yang menakut-nakutinya untuk mati. Ini, Ibu nampak sekalian, kalau saya saya mendengar cerita seorang wartawan senior yang pergi ke Galang. Apa yang terjadi di Galang sekarang? Masyarakat yang berketurunan di situ, bercucu, berbuyut, bernenek kakek dari situ, itu sekarang sudah viral, sudah semua orang hampir tahu, dunia sudah tahu, itu mau digusur, mau diusir, karena tanah itu mau diambil untuk investasi. Investasi itu penting untuk membangun negara, penting, iya, betul itu. Tetapi investasi tujuannya itu apa? Tujuannya kan untuk rakyat. Tapi kalau dengan itu rakyat yang digusur, itu tidak benar investasi. Dan oleh sebab itu, tapi dipaksakan. Nah, sekarang perjuangan seperti itu, ini bukti yang saya katakan kita sedang menuju masyarakat jahiliyah. Menjahiliyah itu. Kembali kepada yang tadi, kalau terjadi nanti tahun 2024 atau sesudah itu terjadi lagi seperti yang dulu COVID dulu, apa yang harus kita lakukan? Ini yang menjadi masalah. Ini masalah. Sekarang di dunia ada namanya persatuan dokter. Nama persatuan itu adalah never again. Jangan pernah lagi ada. Kalau ada, apa antisipasinya? Karena dokter-dokter sudah bersatu sekarang. Ini sepertinya dibuat dan disebar untuk program yang tadi mengurangi penduduk dunia yang sudah padat ini. Maka kita harus bersatu, jangan kita saling sikut-sikut. Kita di masyarakat kita saling mengingatkan, saling menjaga. Kalau memang ya kita memohon kepada Allah. Kan sudah kita katakan dulu ada pengajian kemarin, di tubuh kita itu ada DNA, dan situ sudah tertulis kita akan begini, akan begini, akan begini. Tapi DNA itu istilah orang sekarang itu namanya on off. Kalau on off itu kita tekan hidup, kita tekan lagi mati. Ya. Siapa yang menghidup matikan ketentuan takdir yang sudah ada di DNA itu? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bagaimana supaya kita tidak kena itu? Mengubah takdir itu memohon kepada Allah.
Nabi mengatakan tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali doa. Makanya sering dikatakan oleh ulama, itu saya akhir-akhir ini saya dengar sudah sering mengatakan doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin yang paling kuat, yang paling terakhir dan paling kuat. Doa kita kepada Allah. Tetapi kalau itu terjadi dan kita kena, itu maka dikatakan dulu jaga kita pakai masker. Masker itu bukan untuk apa-apa, untuk menjaga jangan kita. Kalau kita jangankan pakai virus COVID itu, kena flu saja, usahakan jangan flu kita menyebar pada orang lain. Gunakan masker. Jadi itu contohnya. Artinya kita saling mengingatkan, jangan saling tengok menengok biar membiarkan. Ibu-ibu, kita ini ibarat pohon sudah dimakan benalu. Kan sering dikatakan oleh orang tua kita, alam terkembang menjadi guru. Saya sering pergi maraton pagi itu di jalan di perumahan Citra Garden itu. Sana kan ada pohon-pohon, ada pohon cempaka, pohon kenanga, macam-macam. Saya tengok pohon-pohon itu dulu beberapa bulan yang lalu, itu pohon itu segar batangnya, daunnya hijau, bunganya cantik-cantik. Sekarang saya tengok sudah mulai kusam. Kenapa? Di situ hinggap benalu. Nah, itu kalau kita disuruh belajar kepada alam, mula-mula pohon itu ini kan ibaratnya pohon, dilihatkan dipertontonkan oleh Allah. Benalu hinggap dia biarkan, memang dia tidak pandai bersihkan. Tapi benalu itu hinggap di situ hidup kecil, lama-lama besar dihisapnya. Dihisapnya sudah itu mati. Di samping pohon yang kena benalu itu ada pohon-pohon yang lain. Pohon-pohon yang lain ini diam saja kalau tetangganya, kalau saudaranya sudah dimakan benalu, dia berpendapat kan bukan saya, biar aja lah. Tahu-tahu benalu ini dipindahkan oleh burung jinya, hinggap lagi ke sana, dia kena semua. Ini teori yang dilakukan oleh orang-orang komunis, orang PKI dulu. Dia seperti cerita yang banyak kita baca di media sosial itu. Ada segerombolan kambing. Kambing itu besar-besar, kata tajam. Serigala kan hampir besar saja dibandingkan kambing. Tapi dia ingin memakan kambing itu. Caranya bagaimana? Serigala itu kan dianggap sebagai makhluk jahat yang licik. Katanya dibisikkannya kepada kambing-kambing yang agak lebih besar. Katanya saya mau makan itu. Kalian tidak, kalian aman saja. Kalian akan kami ganggu-ganggu kok. Ini aja kami apakan. Apa kata yang lain tuh? Kita tidak akan ikut, biar aja. Mati-matilah kalau. Sudah makannya, tidak boleh makannya. Akhirnya begitulah teori PKI, teori komunis. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kita tentu kita bicara di kampung kita. Saling mengingatkan, saling menjaga bahwa kita perlu menjaga tetangga kita, menjaga keluarga kita, tentu terutama dulu. Mudah-mudahan virus itu tidak jadi. Kalau jadi, sepertinya tidak ada pula yang bisa melawan orang itu, bangsa itu, kaum itu punya kekuasaan yang luar biasa. Ini HP ini, ibu sekalian, itu katanya bisa menyebarkan virus. Pakai itu. Teknologinya sudah sangat tinggi, sudah sangat canggih sekali. Ya. Jadi oleh sebab itu tuh hati-hati dalam segala hal. Yang kita khawatirkan bukan kita lagi. Inilah yang sering saya baca dalam ceramah-ceramah Allah, firman Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kita orang tua-tua ini mengkhawatirkan, memikirkan anak cucu kita sepeninggal kita, kalau mereka nanti menjadi lemah iman. Makanya dalam doa
pengajian kita sebelumnya ada doa Allahumma tawil umurana wa sahih ajsana wa tabbit imanana wa wasi'a ma'ana wa wasi' arzakana. Itu doa yang perlu kita apakan. Panjang umur, sehat badan, iman tetap, rezeki lapang, ilmu bertambah, kepada yang baik dekat, dari yang buruk jauh. Itu yang kita minta. Kalau mereka menggunakan teknologi secanggih apapun, tetapi kalau kita dekat dengan yang memiliki orang itu, memiliki dunia ini, semuanya akan diselamatkan oleh Allah. Makanya Nabi, apalagi Nabi, kekasih Allah, beliau untuk menyelamatkan umat kehancuran dalam perang Badar misalnya, itu Nabi berdoa. Doanya Nabi apa? Maka sujud. Nabi sujud. Doa Nabi, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Itu terus. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Dengan rahmat Engkau aku berlindung. Ya, aku berlindung. Aku minta tolong, lindungi kami. Itu doa kita. Kita ini informasi ini saya sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyampaikan berita nadhir supaya kita berhati-hati. Jangan saling tengok-menengok, jangan saling lengah-melengahkan. Kalau ada kawan kita yang rasa-rasa mirip, kita ingatkan, kita beri semangat, kita bantu. Saya banyak juga hikmahnya saya masuk ke dalam isolasi kemarin itu. Ibu-ibu, saya buka juga sekarang. Saya masuk isolasi COVID itu ibu sekalian. Pernah saya dibawa dulu malam-malam jam 10 malam ke rumah sakit karena badan saya tidak enak betul lagi, tidak enak betul. Dan kemudian almarhumah istri yang di Jalan Duyung, dia sudah di situ. Terbayang oleh saya mungkin saya akan masuk ke dalam ICU, dikurung di rumah sakit. Itu saya sudah pasrah betul-betul doa kepada Allah. Saya sudah membuktikan doa kepasrahan itu memang selamat. Malam jam 10 malam itu darah satu diambil. Saya biasa ambil darah untuk ke labor biasa. Tapi kali itu darah diambil itu sakitnya bukan main, sakit betul. Kira-kira sudah diperiksa di labor sekian jam. Jam 1 malam saya datang dokter itu, Bapak boleh pulang. Tapi nanti Bapak diperiksa lagi, diingat dulu namanya lagi dah, untuk menentukan negatif positifnya kita itu. Di PCR itu kan patuh aja kita karena kita benar-benar patuh aja. Nah, kalau betul saya kena, tentu saya dikurung di rumah sakit, tapi dibolehkan pulang. Tapi waktu itu tidak terpikir, ngikut saja, patuh saja, nurut saja. Akhirnya saya di PCR di puskesmas kita di sini, nyatakan positif. Namun orang lemah sekali. Anak saya nomor 2 begitu juga masuk ke dalam isolasi. Apa yang saya lihat ibu sekalian, setelah saya keluar dari situ, dari isolasi, rupanya file laporan hasil labor saya di rumah sakit umum yang saya dikatakan positif itu, saya tengok banyak jejernya ke bawah, semuanya negatif, tidak satu pun yang positif. Tapi sebelum itu saya nggak terlihat, saya patuh aja karena badan nggak enak. Saya tengok mana yang positif, tidak satu pun positif, semuanya negatif. Ini contoh, bukan cerita orang, pengalaman saya. Makanya kita saling mengingatkan, kalau iya nanti kita bantu saudara kita. Tengok, katakan positif, tengok hasilnya mana. Kita baca, kita lihat bersama-sama. Kita harus saling mendukung. Karena apa? Orang-orang jahat itu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang jahat, apakah orang munafik, apakah orang musyrik, apakah orang kafir, itu mereka menolong satu dengan sama lainnya, saling tolong-tolongan. Sementara kita dibiarkan kayak domba. Domba yang dibujuk-bujuk oleh apa? Oleh serigala tadi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, perlunya kita biasakan dulu
bersama-sama untuk saling mengingatkan. Ya rasanya kita yang di masjid ini ada berapa orang cuma lebih muda, yang lainnya, tapi itu tidak pasti. Kata orang waktu musim COVID dulu, rupanya ternyata bukan yang ibarat bangga kalau istilah orang awak, yang tua jatuh, yang muda jatuhnya. Ternyata waktu COVID yang muda namanya jatuh. Nah, jadi tidak berarti seperti itu. Kita harus saling mengingatkan bahwa di dunia sekarang ini sudah banyak dihuni oleh orang-orang jahat. Tapi bukan dihuni saja, dipimpin oleh orang-orang jahat. Ini yang paling parah. Kalau orang jahat memimpin, kayak serigala disuruh menjaga domba. Istilah orang awak, paga memakan tanaman. Dia memakan tapi dimakannya tanaman itu sendiri. Itu yang terjadi. Makanya kita sepertinya menjaga diri sendiri, tetapi janganlah kita menjaga diri awak seorang saja, tetapi saling ingatkan tetangga. Maka majelis-majelis seperti ini paling tidak, atau duduk berkumpul-kumpul membicarakan itu perlu. Apa yang terjadi saling menengok. Makanya Nabi mengajarkan. Nabi sangat istilah orang kini care, sangat peduli dengan sahabatnya. Kalau habis salat Nabi tidak melihat salah seorang sahabatnya, Nabi nggak diam. Nabi tanya, Mas Anu, ohnya sakit ya Rasulullah. Ayo kita tengok. Kalau kita tidak sempat menengok, doakan saja dulu sebelum bisa menengok. Sebab orang dulu mungkin lapang waktunya panjang daripada awak kini. Nah, di pagi lah PT kok ke pasar, kok kantor mantah anak segala macam. Nah, jadi oleh sebab itu jangan sampai kita tidak tahu kemana saudara kita. Ya. Kan aneh juga. Ada kawan biasa ke masjid, tidak ada nampak awak lengah saja. Tahu kawan kelapai, kan kata lalu anak namanya. Makanya kita berharap seperti kisah riwayat yang kita sampaikan kemarin, mudah-mudahan kita nanti ada di antara kita ini yang masuk surga. Mudah-mudahan semua masuk. Kalau ada ternyata yang masuk neraka, yang masuk surga, carilah kawan yang masuk neraka. Kalau saya ternyata nanti yang masuk neraka, Bapak Ibu cari saya dalam neraka. Minta. Sebaliknya juga seperti itu. Mari kita bersahabat dalam sesama majelis ini, menjadi bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sahabat yang baik itu bisa memberi syafaat kepada sahabatnya juga. Ya. Sama seorang sungguh maka wana dulu, ma pak sampai dulu, ma siapa dulu kon ado, tanya kepada malaikat tanya kepada Allah. Dia dalam neraka itu diberi syafaat, bisa mengeluarkan sahabat kita, teman kita dari neraka masuk ke dalam surga. Sahabat teman saja bisa, apalagi keluarga kita sendiri. Tetapi yang paling parah Ibu, kita bersahabat dengan orang lain, tapi dengan keluarga sendiri tidak bersahabat. Banyak seperti itu, permusuhan. Tidak juga jadi. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara. Diri dulu, keluarga dulu beransur-ansur. Ada orang suami istri tidak bersahabat dengan suami istrinya. Serumah yo, ya, selapia yo, sekatiduran yo, tapi tidak bersahabat. Hati bermusuhan. Jangan itu terjadi. Jadikanlah sahabat setia karena Allah itu suami istri sendiri. Itu jadikan jadi sahabat setia dulu, baru yang lain. Nah, kita berharap pertemuan kita, pengajian kita, subuh-subuh halakah kita ini menjadikan kita menjadi orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Lai tahu apa ciri sahabat? Ciri sahabat itu adalah yuhibbu ma yuhibbu. Mencintai sahabat kita seperti kita mencintai diri sendiri. Apa artinya? Kalau mana yang kita suka itu kita berikan ke sahabat. Kalau kita tidak suka itu jangan diberikan ke sahabat. Nah, itu yang namanya sahabat saling mencintai itu. Bapak Ibu sekalian, sekira gitu dulu ya.
untuk mengisi waktu subuh kita aja. Mudah-mudahan ini akan dicatat oleh malaikat, diketahui di Allah sebagai bagian dari usaha kita melanjutkan risalah Rasulullah berkenaan dengan sekarang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi Muhammad adalah contoh teladan yang baik. Untuk siapa atau oleh siapa? Tidak semua. Nabi Muhammad itu contoh teladan yang baik itu untuk orang liman kana yarjullah, yang memang dia mengharapkan Allah. Hidupnya mengharapkan Allah, bukan mengharapkan pejabat, bukan mengharapkan orang kayu, bukan mengharapkan tidak, mengharapkan karena Allah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, orang yang mengharapkan nanti akhirat dunia. Kemudian kalau orang yang harapan hidupnya bukan kepada Allah, Muhammad tidak akan jadi contoh bagi dia. Tidak, ditinggalkannya dari Muhammad. Keceknya ini Muhammad itu macam-macam. Ya. Kalau orang yang tidak mengharapkan bagaimana hidupnya nanti di akhirat, Muhammad tidak akan menjadi contoh bagi dia. Ditinggalkannya. Jadi banyak ya, pejabat negara mengecekkan hari akhirat nanti. Ada orang balik dari sini. Nah, biar cubanya besok kali balik dari sini. Kan sangat sombong sekali itu. Coba besok. Tapi orang seperti itu dia lagi umur panjang oleh Tuhan. Untuk istidraj, apa artinya? Dipanjangkan umurnya, ya. Awak mendoa umur panjang, amal banyak. Khairun nas, ya, man tala umruh wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia panjang umur, amalnya baik. Iko umur panjang, karajo jahe kurang aja. Itu istilahnya. Jadi artinya apa? Kemudian pertama dipanjangkan di Tuhan orang seperti itu. Orang seperti itu dipanjangkan umurnya untuk dia sendiri bertambah besar azabnya, tetapi untuk kita sebagai ujian untuk kita menghadapi orang-orang seperti itu. Lah dok ini pejabat pengujian akhirat itu entah tidaknya. Kalau ada orang balik dari sini lainnya. Kalau ingin mencoba apa itu dulu. Ya. Lalu orang yang hidupnya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira. Orang yang selalu mengingat Allah. Nah, ikut 3 macam orang kolah yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan. Orang yang tidak tiga macam kan Nabi Muhammad yang jampak ke belakang. 3 nyubuek lah tukang kawin lah Nabi Muhammad, dibuek lah tukang parang orang segala macam-macam dibuek, ya. Itu tidak akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak. Makanya kita menjadi orang 3 nih, yang hidup mengharapkan Allah, ya, yang hidup mengharapkan hari akhirat, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik, demikianlah dulu, ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi daripada kejahatan-kejahatan dunia yang semakin hari semakin jahat sekarang ini. Dilindungi kita, yang paling penting dilindungi iman kita, jangan lepas iman dari badan, dilindungi iman anak cucu kita, keluarga kita, tetangga kita, orang kampung kita, bangsa kita dilindungi dari orang-orang yang memang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.